Sejujurnya, gue nggak tahu gue menaruh ekspektasi apa ketika gue memutuskan untuk nonton film ini. Suzume no Tojimari. Well, kalau mau jujur, gue sendiri bukan fans dari karya-karya Makoto Shinkai. Ketika Kimi no Na wa ditayangkan dan gue inget zaman itu orang-orang malah bandingin film ini dengan Koe no Katachi, gue personally prefer Koe no Katachi karena Naoko Yamada. Dan ketika Tenkinoko ditayangkan dalam waktu yang dekat dengan Ryusoba, Pepepan Mamoru Hosoda, gue juga prefer Ryusoba jauh daripada Tenkinoko. Tapi di sini gue bukan mau sabung anime ya, kayak kritikus film yang katanya si review, tapi malah dibandingin sama Kimi no Na wa doang. Padahal mah ekspektasinya aja yang nggak pas biasanya. Tapi mungkin gue terlalu nerdy untuk nggak nonton film baru apapun itu, kecuali anime sampah. Gue suka mempelajari filsafat seni dan beragam hal aneh lainnya. Terlebih lagi, gue juga memang suka nonton film. Dan gue sendiri punya background di industri kreatif. Walau nggak lama, dan gue juga nonton apapun yang gue mau, nggak peduli kata orang. Suzume no Tojimari buat gue pribadi melampaui segala ekspektasi gue. Dan gue cukup puas ketika menonton filmnya. Tapi mungkin itu karena memang gue pada dasarnya juga nggak menaruh ekspektasi apa-apa karena gue gak mau merusak enjoyment gue ketika menonton film ini. Hari ini gue ingin mengulas Suzume no Tojimari dari luar dan dalam, dan juga mengupas gagasan dan pesan moral yang ada di dalam anime ini. Namun mungkin kurang asik kalau gue misalkan sendirian doang di sini ngoceh selama 10-20 menitan. Dan juga untuk mengurangi bias gue, maka itu gue mengajak teman baik gue di sini untuk ikut mengulas film ini, yang juga adalah seorang kinephile. Hello Raden, take over my part please. Halo semuanya, nama gue Raden. Ya, sebenarnya sama kayak si Jane, gue bahkan gak ada ekspektasi apapun pas nonton anime Makoto Shinkai. Paling hal common dari film-filmnya Makoto Shinkai adalah visualnya yang memanjakan mata. Namun di anime Suzume ini ada hal spesial yang membuat gue lebih mengapresiasi karya Makoto Shinkai terbaru ini. Apalagi dengan delay 3 bulan buat tayang secara legal di bioskop Indonesia. Jadi, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai videonya. Kisah Suzume dimulai pada sebuah kota di barat daya Jepang, di Kyushu. Ketika suatu hari ia berangkat sekolah dan berpapasan dengan seorang pria muda yang tiba-tiba bertanya dan mengatakan bahwa ia sedang mencari sebuah pintu. Merasa penasaran, Suzume pun lalu mengikuti lelaki muda tersebut dari belakang secara diam-diam. Namun, apa yang Suzume temukan adalah satu pintu lapuk yang berdiri tegak di tengah reruntuhan, seolah-olah terlindung dari malapetaka apapun yang melanda. Tampaknya ditarik oleh kekuatannya, Suzume meraih knopnya. Pintu-pintu itu mulai terbuka satu demi satu di seluruh Jepang, melepaskan kehancuran pada siapapun yang berada di dekatnya. Suzume pun harus menutup pintu-pintu ini untuk mencegah bencana lebih lanjut. Mungkin banyak kritikus yang mengkritik berat pada poin ini, yaitu rumus filmnya yang sama dengan kedua film sebelumnya. Dengan kisah romansa cewek dan cowok bertabur bumbu-bumbu fantasi dan tema bencana alam. Well, Makoto Shinkai sendiri pernah mengatakan bahwa dirinya mendapat inspirasi dari kejadian tragis yang menimpa di Jepang di tahun 2011 pada daerah Tohoku. Dan Suzume hits really hard karena main theme dari bencana alamnya kali ini adalah gempa. Gua nggak ada masalah sih dengan premis bencana alam yang terus diulang dari zaman Kimi no Na wa. Selama dibuat dengan baik, maka akan tetap dapat dinikmati. Malahan, hal tersebut memberikan awareness kepada masyarakat lokal tentang peristiwa mengenaskan yang terjadi di Jepang. Menjadi bagian sejarah yang tidak dilupakan oleh umat manusia. Gua juga suka dengan bagaimana cara Shinkai menggabungkan mitologi lokal dengan bencana alam dan urban fantasy yang dibuat dengan sangat mulus. For your information, untuk yang belum tahu, kisah tentang cacing raksasa yang disebut Mimizu di dalam anime ini sebenarnya berasal dari mitologi asli. Namun, bedanya di mitologi aslinya daripada cacing raksasa, mereka adalah naga dan belut raksasa yang disebut O Namazu, yang dikatakan berkeliaran di bawah tanah dan menyebabkan gempa bumi. Untuk menaklukkan mereka, para dewa menusuk mereka dengan pedang. Keystone yang ada di animenya sendiri pun berasal dari batu yang disebut Kaname Ishi. Ini adalah bentuk original dari Daijin yang ada di anime. Batu ini biasanya dapat kalian lihat di kuil-kuil tertentu di Jepang, yang konon ditancapkan ke dalam tanah untuk menenangkan gempa bumi. Yang agak overdone di sini mungkin adalah cara Makoto Shinkai menggunakan dua karakter muda-mudi yang memiliki romansa satu sama lain.
terlihat pada cover-cover filmnya sejak dari film pertamanya Hoshi no Koi. Overdone di sini bukan berarti tidak original dan harus diganti dengan rumus baru. Jika penulisan cerita dan pacing filmnya bagus, kenapa tidak? Lagi pula repetisi itu adalah salah satu fundamental dalam desain yang kalian pelajari ketika pertama kali masuk ke kelas desain. Dan hal ini ditemui di semua elemen multimedia, bukan hanya grafis tapi juga video, animasi, audio, dan juga teks. Selain itu, Makoto Shinkai sendiri dari dulu selalu begitu ketika menulis sesuatu. Ketika dia sedang suka dengan suatu premis, dia akan mengulangnya terus-menerus. Contohnya saja film lamanya, Byosoku Go Sentimental dan Kotonoha no Niwa. Dua anime ini literally mempunyai premis yang sama dan juga diulang. Sama kayak 3 film terakhirnya. And again, you don't fix a thing that's not broken. Secara desain dan karakter, gue rasa standar lah. Untuk anime Makoto Shinkai, lagi-lagi trofkasnya Shinkai sejak Kimi no Na wa, yaitu sepasang pemuda-pemudi dengan gap usia yang gak beda jauh. Malah ini mungkin sudah jadi trofkasnya Shinkai sejak anime pertamanya, yaitu Hoshi no Koi. Selain dua karakter utama tersebut, juga ada sidekick karakter yang kesannya seperti best bro kita, lalu karakter Onti dan Onesanya menggoda. Dan yang paling gue suka adalah bagaimana caranya Makoto Shinkai membuat hubungan mereka jadi lebih dinamis daripada apapun itu yang ada di Kimi no Na wa. Dan yang ini akan gue bahas secara jauh lebih jelas nanti di bagian teknis. Kalau ngomongin presentasi, well, what do you expect from Shinkai anyway? Selain repeated tropes yang sudah menjadi khasnya dalam penulisan cerita, visual yang memukau dan kualitas audio yang bikin earworm tanpa diragukan adalah hal yang paling mencolok dalam karya-karyanya. Presentasi dalam anime Suzume no Tojimari ini dapat diacungi jempol. Kita bakalan dibawa jalan-jalan ke berbagai lokasi Jepang yang bikin setting animenya nggak monoton. Perjalanan ini juga ditemani dengan karakter-karakter yang well designed dari segi ekspresi dan looks. Dari lokasi rural sampai ke kota besar, lokasi-lokasi pada anime Suzume no Tojimari ini indah dan memanjakan mata. Apalagi ketika kita nonton filmnya di layar lebar. Secara teknis dan kualitas produksi, gue rasa nggak perlu gue bahas banyak lah. Karena sekali lihat saja animasinya itu sudah terasa sekali kualitas produksinya tinggi sekali. Secara audio sound effect dan OST pun sama. Walaupun gue masih ngerasa masalah sound effect, KyoAni masih rajanya. Dimana salah satu puncaknya adalah di anime List und ein Blauer Vogel atau List to Aoitori. Dimana saking bagusnya sound effect-nya ikut memperkuat narasinya. Dan bahasa tubuh karakternya seolah menjadi narator kedua di filmnya. Hal inilah yang gue rasa masih kurang di anime Shinkai modern. Padahal kalau kita melihat kembali anime seperti Garden of Words, Hoshi no Koi, 5 cm, bahasa tubuh antar karakternya malah jauh lebih kuat, lebih halus dan persuasif. Hal ini tentu mempengaruhi kesan yang diberikan terhadap pikiran kita sebagai penonton. Namun gue rasa bukan problem besar karena ini sebenarnya ya style pribadi aja sih sebagai seorang director. Namun pendapat jujur gue adalah ya wasted potential aja. Pacing di anime ini berjalan cukup baik, nggak terlalu slow dan nggak terlalu cepat. Tapi terasa pas dibandingkan dua anime terakhirnya. Buat gua, justru anime inilah yang punya pacing paling enak untuk diikuti. Kalau mau dibandingkan dengan dua judul terakhirnya. Interaksi karakter di anime ini terasa cukup baik, walau tidak seintim dan sekuat apa yang ditawarkan Tekinoko, sehingga terasa biasa saja. Secara story pun, menurut gua anime ini terasa familiar sekali dengan Tekinoko sebagai titik beratnya, yang dibumbui dengan elemen-elemen fantasi dan sci-fi fantastis ala Kimi no Na wa. Namun walaupun begitu, gue suka bagaimana anime ini nampak punya pilihan moral yang lebih baik daripada apa yang ditawarkan dalam Tekinoko. Agak sulit dijelaskan tanpa memberikan spoiler, but let's say, kalau Tekinoko itu tentang ego pribadi dibanding kepentingan orang banyak, Suzume walaupun masihlah bocah yang labil, tapi masih merasa bertanggung jawab akan masalah yang ia timbulkan. Namun gejolak ego masa muda tetaplah ada. Well, it is such a human thing and that's okay. Di sini kita diperlihatkan bagaimana ia melampaui hal tersebut. And I think it is the most well done part of the anime. Oke, dengan itu langsung aja kita ke kesimpulannya. Seperti yang sudah dijelaskan, kita merasa cukup puas dengan apa yang kita tonton dan disajikan oleh anime ini. Secara karakter, walau masihlah terasa kurang dalam memperlihatkan hubungan antara karakternya, tapi interaksinya itu terasa cukup natural. Secara story, walau premisnya nggak terlalu spesial amat, tapi sangat bisa dinikmati untuk khalayak umum.
Yang spesial bagi gue adalah penggunaan mitologi dan penggambaran makhluknya, yang bikin overall movie-nya yang B aja menjadi spektakuler. Memberikan lasting impression tersendiri bagi kita yang suka mitologi Jepang. Secara visual audio pun gue rasa nggak perlu ditanyakan lagi sih. At this point, Makoto Shinkai movie are just like promotional anime for ratwimps, you know. Sehingga kesimpulannya adalah kami memberikan skor A terhadap anime ini. Walau sayangnya anime ini belakangan mendapatkan overhate di internet dengan membandingkan film ini dengan Kimi no Na wa. Like, come on dude. Mungkin ekspektasi kalian aja sih yang ketinggian pas nonton anime ini, sehingga mempengaruhi enjoyment kalian pribadi. And yeah, that's the review. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga video ini memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat untuk membantu kalian, penonton Re-Archivu, untuk memutuskan apakah anime ini layak ditonton atau tidak. Kami berusaha untuk memberikan ulasan yang objektif dan terperinci tentang anime ini. Dari cerita, karakter, presentasi, hingga overall kualitas produksinya. Namun, kami juga ingin tetap mengingatkan sebagai seorang reviewer, tentu saja kita memiliki bias kami tersendiri dan pandangan subjektif masing-masing. Setiap orang memiliki preferensi dan pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu karya, termasuk anime. After all, we are just imperfect human with emotion. Terakhir, terima kasih kembali karena sudah menonton. Dan jangan lupa untuk menikmati hal yang kalian suka. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka videonya. Komen jika ingin berpendapat. Share ke teman-teman kalian kalau kalian menemukan video ini berguna. Dan subscribe dengan menyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update-update terbaru lainnya. Nama gue Raden. Dan gua Kei no Akura. Bye-bye and Re-Archivu Re-Archivu signing out. Farewell.